Selamat datang kembali dalam kajian mendalam kita. Pernah nggak sih Anda lihat langit malam terus benar-benar mikirin seberapa besar sih kosmos ini sebenarnya? Bukan cuma bintang deket ya, tapi galaksi yang jauh banget atau bahkan ya batas alam semesta itu sendiri, kalau memang ada batasnya. Pertanyaan soal asal-usul, evolusi, nasib akhirnya gimana? Wah, ini pertanyaan yang bikin penasaran manusia ribuan tahun. Hari ini, kita mau gali pertanyaan-pertanyaan raksasa ini bareng Carl Sagan, lewat bab 10 mahakaryanya Kosmos. Judulnya The Edge of Forever, atau Di Tepi Keabadian. Sumber kita ini langsung bawa kita ke jantung kosmologi modern, mencoba memahami posisi kita di alam semesta yang luas dan tuanya minta ampun ini. Misi kita kali ini yaitu menggali pemahaman sains soal kisah terbesar, lahir, hidup, dan mungkin matinya alam semesta kita. Kita lihat bukti-buktinya, tapi juga teka-teki dan keanehan yang nunjukin masih banyak misteri. Oke, kita mulai perjalanan ke tepi keabadian ini. Kita mulai dari yang mungkin udah cukup familiar ya. Gambaran standar kalau alam semesta kita ini mengembang. Galaksi-galaksi itu kayak saling menjauh satu sama lain. Kita tahu ini dari fenomena, pergeseran merah atau redshift. Dari cahaya galaksi jauh itu. Makin jauh galaksinya, makin besar redshiftnya. Miriplah kayak efek Doppler suara sirine ambulans kalau menjauh, gitu. Ini salah satu bukti kunci teori Big Bang, ledakan dahsyat miliaran tahun lalu itu. Betul sekali. Dan ada bukti kuat lain yang fundamental banget. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. CMBR gitu singkatannya. Ini bisa dibayangin kayak sisa angetnya gitu loh. Semacam gema panas dari Big Bang itu sendiri. Dulu kan alam semesta muda itu panas banget, terang, penuh cahaya. Nah, seiring alam semesta mengembang, mendingin, cahaya itu gelombangnya meregang jadi gelombang mikro. Sekarang memenuhi seluruh langit. Wow. Penemuannya ini agak nggak sengaja ya, tahun 64 oleh Penzias dan Wilson, itu jadi kemenangan besar buat model Big Bang. Yang keren, radiasi ini tuh hampir sama rata, kemanapun kita lihat. Hampir sama rata. Nah, kata hampir ini biasanya seru nih dalam sains, ya kan? Walaupun model Big Bang ini sukses banget jelasin banyak hal, Sagan juga nyorot beberapa pengamatan yang agak bikin bingung di masanya. Terutama dari astronom Holton Arp. Dia nemuin apa sih? Jadi ARP ini ngumpulin kasus-kasus gitu, di mana objek-objek langit yang harusnya, ya menurut pemahaman standar, jaraknya beda jauh banget, malah kelihatan nyambung secara fisik. Misalnya nih, galaksi sama kuasar. Kuasar kan terang banget tuh, biasanya dianggap jauh banget karena redshift-nya gede. Atau sepasang galaksi, kelihatan ada kayak jembatan materi, gas atau debu gitu di antara mereka. Oh ya? Anehnya, objek yang kelihatan nyambung ini, nilai redshift-nya beda jauh banget. Tunggu. Kalau redshift itu indikator utama jarak, karena alam semesta mengembang, beda jauh berarti jaraknya juga jauh dong. Terus kok bisa ada jembatan fisik nyambungin mereka? Nah itu dia intinya, ini bikin muncul pertanyaan penting banget. Kalau sambungan fisiknya itu beneran ada, berarti asumsi kita bahwa semua redshift kuasar itu gara-gara kecepatan menjauh karena ekspansi kosmik yang mungkin nggak sepenuhnya bener. Paling nggak buat kasus-kasus ini. Mungkin ada mekanisme lain yang bikin redshift objek tertentu, atau ya mungkin kuasar nggak sejauh yang kita kira selama ini. Tentu aja. Penjelasan lainnya iya, ini cuma kebetulan posisi aja di langit. Dua objek jaraknya beda, tapi dari sudut pandang kita kelihatan dekatan. Jembatannya itu ilusi atau fenomena lain. Sebagian besar astronom sih, dulu dan sekarang, lebih milih penjelasan kebetulan ini. Oke, jadi intinya kalau ARP benar, bukan cuma jarak kuasar yang dipertanyakan, tapi penggaris kosmik kita bisa jadi perlu diatur ulang dong, paling nggak buat objek tertentu. Itu implikasinya gede banget ya, gede banget. Dan Sagan, sambil mengakui ini kontroversial, dia nulis dengan gaya khasnya bahwa pengamatan ARPI ini nunjukin ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di kedalaman ruang angkasa. Implikasinya juga ke pemahaman kita soal quasar. Kalau ternyata mereka lebih dekat, ya energi super gede yang mereka pancarin mungkin nggak perlu penjelasan se-ekstrim lubang hitam supermasif yang lagi makan banyak materi. Meskipun sekarang bukti lubang hitam supermasif udah kuat ya. Iya, meskipun sekarang bukti lubang hitam supermasif di pusat galaksi, termasuk quasar, udah kuat banget dari pengamatan lain. Ini contoh bagus sih gimana sains bekerja. Ada anomali, muncul pertanyaan, pemahaman kita diuji lagi. Oke, menarik ya gimana satu pengamatan bisa memicu pertanyaan sebesar itu. Nah sekarang kita balik ke CMBR lagi, gema Big Bang tadi.
Anda bilang hampir seragam. Apa sih yang ada di balik ketidakseragaman kecil itu? Ketidakseragaman itu namanya anisotropi. Meskipun kecil banget ya, beda suhunya cuma sekitar 1:100.000, tapi ternyata isinya informasi penting luar biasa. Ini kayak sidik jari alam semesta pas umurnya sekitar 380.000 tahun. Variasi kecil ini tuh benih awal dari struktur kosmik yang kita lihat sekarang, kayak galaksi, gugus galaksi gitu. Wah, Tanpa anisotropi ini, alam semesta bakal tetap rata aja, nggak bakal ada struktur yang kebentuk. Jadi riak-riak kecil di alam semesta bahaya itu nentuin segalanya ya. Ada lagi nggak yang bisa dipelajari dari anisotropi ini? Salah satu temuan penting nih yang Sagan juga singgung dari kerja awalnya George Smoot dan timnya, mereka kemudian dapat Nobel loh buat pengamatan satelit Kobe itu, bahwa anisotropi ini punya pola dipolar. Jadi sedikit lebih panas di satu arah langit, sedikit lebih dingin di arah sebaliknya. Ini ditafsirkan sebagai bukti kita lagi gerak. Kita gerak, Iya, galaksi kita Bima Sakti sama seluruh kelompok lokal galaksi kita ternyata lagi bergerak lumayan kenceng, sekitar 600 km per detik relatif terhadap latar belakang CMBR ini. Arahnya ke konstelasi Virgo. Bergerak ke arah Virgo. Maksudnya ada yang narik kita ke sana gitu. Tepat. Itu indikasi kuat ada tarikan gravitasi dari kumpulan massa yang gede banget di arah sana. Kita kenalnya sebagai gugus Virgo, Virgo Cluster. Isinya ribuan galaksi. Yang lebih gila lagi, pengamatan setelah era Sagan nunjukin kalau gugus Virgo itu sendiri cuma bagian dari struktur yang jauh lebih besar lagi. Namanya supergugus Laniakea, bentangannya ratusan juta tahun cahaya. Skalanya susah dibayangin deh. Ini kok jadi bingung ya? Kalau alam semesta awal itu mulus banget kayak kata CMBR yang umumnya seragam. Gimana struktur segede supergugus ini bisa kebentuk cuma sama gravitasi dalam waktu 13,8 miliar tahun? Kayak bangun gedung pencakar langit dari pasir yang hampir rata dalam sekejap. Kegedean, kecepetan gitu rasanya. Nah, Ana nangkep masalahnya persis. Ini salah satu teka-teki gede dalam kosmologi struktur. Gimana struktur skala besar ini tumbuh secepat itu dari kondisi awal yang mulus banget? Ini bikin muncul beberapa kemungkinan yang masih terus diteliti. Mungkin alam semesta awal nggak semulus yang kita kira, mungkin ada gumpalan awal yang lebih gede dari perkiraan. Oke. Atau mungkin ada faktor lain selain gravitasi materi biasa dan materi gelap. Mungkin peran energi gelap, atau mungkin fisika di alam semesta awal lebih rumit dari model standar kita. Sagan bahkan nyebut spekulasi liar zaman itu soal kemungkinan ada beberapa Big Bang yang deketan waktunya, walau ini nggak ada buktinya ya. Intinya, CMBR nggak cuma buktiin Big Bang, tapi juga buka misteri baru soal gimana alam semesta nyusun dirinya. Pertanyaan soal struktur raksasa ini langsung nyambung ke pertanyaan asal-usul yang lebih dasar lagi ya. Soal awal mulanya. Big Bang kan jelasin evolusi alam semesta setelah titik awal. Tapi pas saat itu gimana? Apa yang terjadi sebelumnya? Gimana caranya sesuatu muncul dari nggak ada apa-apa? Wah, di sini nih kita benar-benar ada di tepi keabadian batas pengetahuan sains kita sekarang. Fisika kita bisa jelasin kondisi alam semesta mundur sampai sepersekian detik setelah momen nol. Tapi di titik singularitas itu sendiri, kondisi padat dan panas tak terhingga di mana ruang dan waktu mungkin belum ada kayak yang kita kenal, hukum fisika kita udah nggak berlaku. Sains belum punya jawaban pasti soal sebelum Big Bang atau apa penyebab Big Bang. Pertanyaan ini seringnya masuk ranah filsafat atau teologi. Dan budaya manusia punya banyak cara ya buat jawabnya? Bener banget, secara tradisi banyak budaya jawabnya pakai konsep pencipta atau dewa gitu. Tapi kayak kata Sagan, pendekatan ilmiah atau filosofis bakal nanya lagi, terus penciptanya dari mana? Kalau keberadaan pencipta dianggap abadi dan nggak perlu penjelasan asal-usul, kenapa kita nggak bisa anggap alam semesta itu sendiri abadi dalam bentuk siklus misalnya? Atau ya mungkin yang paling jujur, ngaku aja kalau ini pertanyaan yang melampaui kemampuan kita sekarang. Sagan ngajak kita lihat berbagai mitos penciptaan dari seluruh dunia ya, sebagai usaha manusia memahami asalnya. Dia nyebut contoh dari Pasifik, mitos telur kosmik, terus kisah Panku di Tiongkok yang bisain langit bumi, sampai konsep kesatuan agung dari filsuf Huainan Su. Semuanya cara-cara imajinatif buat bergulat sama misteri ini. Dan Sagan ngasih perhatian khusus ke kosmologi Hindu.
Dia lihat ini sebagai satu-satunya tradisi agama besar dunia yang secara eksplisit dan mendalam banget ngebahas gagasan siklus kosmik tanpa akhir. Alam semesta diciptain, berkembang, hancur, terus lahir lagi dalam siklus yang waktunya panjang banget. Konsep hari dan malam Brahma misalnya, itu satu siklus penuhnya 8,64 miliar tahun. Wow, 8,64 miliar tahun. Itu kan Iya, luar biasa kan? Skala waktu kosmologi kuno ini ternyata sebanding loh sama usia alam semesta yang kita tahu dari sains modern. metafora tarian Dewa Siwa Nataraja itu juga kuat banget ya. Menciptakan dan menghancurkan dalam satu siklus abadi. Iya, indah banget. Shiva menari satu tangan pegang drum kecil yang bunyinya itu denyut penciptaan. Tangan lainnya pegang api, lambang kehancuran alam semesta di akhir siklus. Terus mulai siklus baru lagi. Yang menarik, gimana gagasan siklus abadi ini secara konsep nyambung sama salah satu pertanyaan besar kosmologi modern. Alam semesta kita bakal ngembang terus, atau bakal siklik runtuh lagi suatu saat. Mungkin buat bikin Big Bang baru. Nah, itu dia pertanyaan nasib akhir kosmos. Jadi, kemana arahnya nih? Apa alam semesta kita bakal terus ngembang, makin dingin, gelap, kosong, yang disebut Big Freeze atau kematian panas? Atau gravitasi semua materi di dalamnya akhirnya bakal menang, ngeberhentiin ekspansi, terus narik semuanya balik lagi dalam Big Crunch, mungkin lahirin alam semesta baru? Nasib akhirnya ini, menurut teori relativitas umum Einstein, tergantung satu faktor penting. Jumlah total materi dan energi di dalamnya. Atau lebih tepatnya, kerapatan rata-ratanya. Ada nilai batas namanya kerapatan kritis. Kalau kerapatan asli alam semesta kita kurang dari nilai kritis ini, gravitasinya nggak cukup kuat buat nahan ekspansi. Alam semesta bakal ngembang terus selamanya. Ini namanya alam semesta terbuka. Terbuka ya. Secara geometri, ruang waktunya melengkung negatif kayak permukaan sadel Buddha gitu. Sebaliknya, kalau kerapatannya lebih besar dari nilai kritis, gravitasinya akhirnya menang. Ekspansi bakal melambat, berhenti, terus balik arah. Alam semesta nyusut, akhirnya runtuh lagi jadi Big Crunch. Ini alam semesta tertutup. Geometrinya melengkung positif, kayak permukaan bola. Oke. Ada juga kasus pas di tengah-tengah, kalau kerapatannya pas sama dengan kerapatan kritis. Alam semesta ngembang terus, tapi makin lambat, hampir berhenti. Ini alam semesta datar, geometrinya ya datar, kayak kertas. Kedengerannya tinggal ngitung semua materi dan energi aja ya buat tahu jawabannya. Tapi kayaknya nggak segampang itu. Sama sekali nggak gampang. Ini yang dikenal sebagai misteri massa yang hilang, atau lebih tepatnya, misteri kerapatan kosmik. Pas astronom nyoba ngitung semua materi yang kelihatan, bintang, galaksi, awan gas, jumlahnya ternyata jauh banget di bawah kerapatan kritis buat bikin alam semesta tertutup. Cuma sekitar 5% dari total yang dibutuhin. Cuma 5%. Loh, terus sisanya? Nah ini berarti sebagian besar isi alam semesta nggak kelihatan sama kita. Ilmuwan yakin ada komponen gede berupa materi gelap, dark matter, sekitar 25%. Dia berinteraksi lewat gravitasi, tapi nggak mancarin atau nyerap cahaya. Sagan sendiri di Kosmos ngebahas kemungkinan massa hilang ini bentuknya lubang hitam atau gas panas antar galaksi. Dan yang lebih kaget lagi, penemuan setelah era Sagan nunjukin komponen terbesar alam semesta, sekitar 70%, itu sesuatu yang lebih aneh lagi, energi gelap, dark energy. Ini kayak energi misterius yang nempel di ruang itu sendiri, dan kayaknya bikin ekspansi alam semesta makin cepat, bukan melambat. Makin cepat. Jadi kesimpulannya apa dong soal nasib akhir? Kalau energi gelap ini konstan atau malah nambah, kayaknya alam semesta bakal ngembang selamanya makin cepat. Ini berarti alam semesta kita kemungkinan besar datar atau terbuka. Nasibnya ya Big Freeze, bukan Big Crunch. Gimana biar lebih yakin? Iya ngamatin objek yang jauh banget kayak quasar atau supernova tipe tertentu. Kan cahaya butuh waktu ya buat sampai ke kita. Jadi lihat objek jauh itu sama kayak lihat masa lalu. Oh iya, bener juga. Dengan pelajarin gimana terangnya atau redshift objek-objek ini berubah di jarak beda-beda, artinya di waktu kosmik beda-beda, kita bisa petain sejarah laju ekspansinya. Teleskop radio gede kayak VLA yang disebut Sagan, sama teleskop luar angkasa kayak Hubble dan James Webb penting banget buat ini. Data sekarang sih emang kuat banget dukung skenario ekspansi makin cepat. Konsep-konsep ini, terutama soal bentuk alam semesta terbuka kayak sadel, tertutup kayak bola, bawa kita ke ide yang susah banget dibayangin. Ruang yang melengkung. Astronom sering ngomong alam semesta
terbatas tapi tak berbatas, atau nggak punya pusat. Gimana kita bisa ngertiin ini dari sudut pandang 3 dimensi kita? Ini emang salah satu konsep paling menantang di kosmologi. Sagan pakai analogi klasik yang cerdas banget dari buku Flatlander-nya Edwin Abbott. Bayangin ada makhluk hidup di dunia 2 dimensi, kayak gambar di kertas, mereka cuma bisa maju mundur, kiri kanan. Nggak ada konsep atas atau bawah. Nah, bayangin dunia 2D mereka ini sebenarnya permukaan bola raksasa. Oke, permukaan bola. Buat mereka, dunia ini kelihatan datar aja kalau jalan deket-deket. Tapi kalau salah satu Flatlander ini jalan lurus terus ke satu arah, dia nggak bakal nemu ujung atau batas. Malah akhirnya dia bakal balik lagi ke titik awal dia berangkat. Jadi kuncinya, mereka bisa nyimpulin ada dimensi ketiga yang bikin dunia mereka melengkung jadi bola dari pengalaman jalan mereka sendiri, meskipun nggak bisa lihat atau ngerasain dimensi ketiga itu. Gitu ya? Tepat sekali. Mereka bisa simpulkan dunia mereka itu luasnya terbatas. Luas permukaan bola kan terbatas, tapi nggak punya batas atau tepi. Matematikawan di Flatland bisa ngerti ini secara konsep. Nah, sekarang naikin analogi ini 1 dimensi. Mungkin aja alam semesta 3 dimensi kita ini melengkung lewat dimensi keempat spasial yang nggak bisa kita lihat atau alami langsung. Kalau alam semesta kita ini kayak permukaan hipersfer 4 dimensi, Implikasinya apa kalau gitu? pertama, nggak bakal ada pusat Big Bang di ruang 3 dimensi kita. Big Bang terjadi di mana-mana barengan di seluruh volume alam semesta 3D waktu itu. Karena titik awal itu ya seluruh alam semesta kita yang terus ngembang. Pusatnya kalau ada, ya di dimensi keempat. Oke. Kedua, nggak ada tepi atau batas alam semesta kita. Kalau kita bisa jalan lurus cukup jauh, kalau alam semesta tertutup ya, secara teori kita bakal balik ke titik awal. Alam semesta bisa jadi volumenya terbatas tapi nggak punya ujung. Pertanyaan di luarnya ada apa jadi nggak relevan. Sama kayak nanya di luar permukaan bola ada apa buat Flatlander. Masuk akal sih kalau gitu. Ketiga, ini jelasin kenapa dari sudut pandang kita, semua galaksi lain kelihatan menjauh dari kita dan dari tiap galaksi lain. Bukan karena kita di pusat, tapi karena kain ruang itu sendiri yang melar di antara semua galaksi. Nggak ada posisi yang spesial. Cara lain buat coba bayanginnya secara konsep itu pakai tesseract atau hiperkubus 4D. Kita nggak bisa lihat tesseract utuh, tapi kita bisa lihat proyeksi atau bayangannya di 3D. Sering digambarin kayak 2 kubus, satu di dalam yang lain, sudut-sudutnya nyambung. Ini bantu ngasih gambaran gimana struktur dimensi lebih tinggi bisa ada. Penting diingat, geometri alam semesta ini melengkung positif, bola, negatif sadel, atau datar, nyambung langsung ke kerapatan materi energinya, dan karena itu nyambung langsung ke nasib akhirnya, runtuh lagi, tertutup, atau ngembang terus, terbuka atau datar. Ada juga spekulasi menarik, kalau alam semesta kita tertutup, dia bisa dianggap kayak semacam lubang hitam raksasa kalau dilihat dari perspektif dimensi yang lebih tinggi. Wah, perjalanan kita hari ini benar-benar bawa kita ke batas-batas pemahaman ya. Dari bukti Big Bang, kayak CMBR, sampai teka-teki kayak anomali ARP atau pembentukan struktur raksasa, dari pertanyaan filosofis soal sebelum awal mula dan mitos penciptaan, sampai pertanyaan ilmiah soal nasib akhir kosmos dan sifat ruang waktu itu sendiri. Sains terus maju, nanyain pertanyaan yang dulu cuma punya filsafat dan mitos. Dan masih banyak banget yang kita belum tahu. Apa yang benar-benar terjadi pas momen-momen paling awal Big Bang, pas fisika kita udah nggak jalan, apa sifat asli materi gelap dan energi gelap yang dominan di alam semesta, apa ada alam semesta lain di luar sana, mungkin jumlahnya tak terhingga. Sagan nutup bab ini dengan pemikiran yang dia bilang, aneh, menghantui, menggugah. Kemungkinan adanya hierarki tak terbatas alam semesta. Hierarki tak terbatas. Maksudnya? Mungkin tiap partikel elementer, kayak elektron gitu, itu alam semesta mikroskopis sendiri. Dan sebaliknya, mungkin seluruh alam semesta kita yang gede banget ini cuma satu partikel elementer di kosmos yang jauh lebih besar lagi. Apa lubang hitam atau wormhole teori itu bisa jadi jembatan antar tingkat hierarki ini. Ini tentu spekulasi di ujung pengetahuan ya, tapi bikin imajinasi kita terbuka ke kemungkinan tak terbatas. Mengingat semua ini skala waktu kosmik, miliaran tahun, jarak yang nggak kebayang, misteri materi gelap dan energi gelap, kemungkinan dimensi lain, atau bahkan alam semesta lain, gimana ya perspektif ini ngebentuk pandangan Anda soal tempat kita di sini? Soal pentingnya keberadaan kita di planet kecil yang ngorbit bintang biasa di sudut galaksi ini. Apa artinya buat Anda berdiri di tepi keabadian, sadar betapa kecilnya kita, tapi juga bagian dari kosmos yang lewat kesadaran kita mulai memahami dirinya sendiri?
Mungkin itu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri ya.